Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya, Mas Tawar, di channel Teh Tawar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan Move Tool pada Photoshop. Oke, saya ulangi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan Move Tool pada Photoshop. Oke, gambar yang di depan kita ini adalah hasil dari 1 jam belajar Photoshop atau dengan judul 1 jam jago Photoshop ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di video saya di channel Tawar itu ada video yang namanya 1 jam jago Photoshop, ini adalah hasilnya. Oke, nah di video kali ini saya akan fokus ke penggunaan Move Tool ya. Di video kemarin saya coba cepat-cepat karena saya mengejar 1 jam. Nah, di sini saya coba detailkan biar teman-teman juga paham. Oke, sebelum melanjutkan tutorial penggunaan Move Tool, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Karena masih banyak sekali tutorial yang akan saya berikan. Dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan notifikasi jika saya ada update video. Oke, teman-teman, saya coba pinggirkan dulu yang desain ini. Saya akan coba membuat sebuah project baru. Teman-teman untuk membuat sebuah project baru, silahkan klik File, New. Nah, di sini teman-teman harus mengatur lebar dan tingginya. Ini satuannya, mau pixel atau mau inch, centimeter, milimeter, dan lain. Oke. Jika teman-teman ingin membuka project yang lama, silahkan klik File, Open. Ya. Contoh ini, seperti ini. Ini untuk gambar di YouTube ya, seperti ini. Jadi ini ada hasilnya, ini ada tulisannya. Itu jika ingin membuka sebuah project. Kalau ingin membuka project baru, silahkan klik File, New. Nah, ini lebar dan tingginya. Saya coba ganti, contoh 1000, ini 1000. Oke, jika sudah, klik OK. Nah, seperti ini ya. Jadi ceritanya kita akan mendesain project 1000 kali 1000 pixel. Nah, penggunaan Move Tool seperti ini teman-teman. Saya coba minimize dulu aja. Oke. Di sini kalau kita belajar Photoshop pasti ada yang namanya layer ya. Ini kebetulan kita belum mengisi apa-apa, jadi masih hanya background saja. Kita akan coba mengisi. Saya buat layer baru, namanya layer 1. Kemudian saya buatkan mungkin bulatan saja. Oke, bulatan. Kemarin saya sudah bahas, ketika membuat sebuah bulatan, kalau hanya mouse saja yang bergerak, itu nanti mungkin bisa penyok ya bulatannya. Nah, caranya saya coba hapus dulu yang ini, shape satunya. Saya buat layer baru. Caranya klik apa nih namanya, ellipse tool. Kemudian teman-teman klik shift. Jadi di sini akan terjadi bulatan yang sempurna. Oke, ini 1, ini 2, ya. Warnanya saya ubah menjadi mungkin ini aja. Kemudian saya buat 3 aja, saya buat layer baru. Kemudian saya buat sheet, nah, seperti ini. Kemudian saya ganti warnanya. Nah, ini aja. Oke. Mungkin teman-teman ketika ini menggunakan Move Tool nih. Ini namanya Move Tool ya. Kemudian di sini ada option-optionnya. Mungkin bawaan dari Photoshop, show, transform, control, dan auto selectnya dalam keadaan tidak terchecklist, kecuali teman-teman sudah menceklisnya ya. Oke, nah untuk saya akan mengklik ini untuk menggeser ya. Nomor 1 adalah fungsi Move Tool itu untuk menggeser ya, untuk menggeser-geser. Nah, saya ingin menyeleksi ini nih. Teman-teman
harus klik di sini dulu, baru pindah. Kemudian saya ingin menyeleksi ini, saya geser, itu yang masih terseleksi adalah yang ini. Kalau untuk menyeleksi ini harus pakai ini. Diklik dulu apa layernya. Kemudian saya klik di sini, baru geser. Itu fungsi dari Move Tool. Jika teman-teman ingin ngeklik langsung terselect, itu ada cara ya. Teman-teman bisa klik CTRL. Nah, klik CTRL, nah dia otomatis akan pindah sendiri nih. Nah, seperti ini. Klik CTRL, CTRL, CTRL. Nah, dia akan pindah-pindah sendiri. Oke gitu teman-teman. Nah, selain CTRL, teman-teman juga bisa melakukan auto select nih di checklist. Ketika auto select, maka dia akan otomatis tanpa harus tekan CTRL pada keyboard ya. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan auto select atau menggunakan CTRL ketika auto selectnya tidak di checklist. Kemudian satu lagi ada namanya show transform ya. Show transform itu maksudnya dia biar kelihatan yang terseleksi. Ketika teman-teman nggak klik show transform itu pasti dia nggak kelihatan walaupun itu ini sudah terseleksi ya. Saya seringnya sih checklist ini kemudian checklist ini dua-duanya. Jadi fungsinya ketika ngeklik sebuah objek itu dia akan langsung muncul di layarnya, langsung terseleksi di layarnya. Gitu teman-teman. Pertama itu untuk fungsi dari move tool itu bisa menggeser-geser. Nah, buat teman-teman yang ingin membuka sebuah file contoh seperti ini ya. Contoh saya akan membuka ini beberapa icon, tinggal di select di sini aja nih, di drag. Nah, ini saya ganti dulu menjadi 300 biar kecil. Saya pindahkan, saya ganti 300 biar kecil. Saya pindahkan, saya ganti 300 biar kecil. Oke, saya pindahkan lagi. Saya pindahkan pixelnya, saya ubah pixelnya menjadi 300 biar kecil ya. Nah, fungsi move tool ini juga bisa menggeser apa ya gambar yang ada di Photoshop. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Tinggal geser aja ya, biar masuk ke project kita. Sorry, Ctrl Z. Saya move. Oke. Saya coba move lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jika sudah masuk ke project kita, yang ini bisa di close nih. No, 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 no. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi fungsi move tool untuk menggeser atau memasukkan sebuah objek. Oke, kita lanjut lagi. Ini kan ada 3 bulatan nih. Teman-teman untuk menyeleksi sebuah biar rata itu bisa melakukan ini ada 3 shape-nya itu saya coba ke atasin dulu ya. Ini sebelah sini saya coba ke atasin biar menyeleksinya gampang. Oke, cukup 3 shape ini aja. Saya ingin menyeleksi semua. Caranya boleh shift, tekan di sini, tekan di sini untuk menyeleksi 3 shape ini. Atau teman-teman klik di sini di layarnya, klik shift. Nah, jadi terseleksi 3. Atau satu-satu boleh klik, klik, klik seperti ini. Oke, kemudian saya ingin meratakan objek ini. Maka teman-teman bisa lakukan ini. Klik yang di sininya. Kemudian pilih ini biar biar rata ya. Nah, rata ini kalau gambarnya itu besarnya beda maka kurang kelihatan. Tapi kalau
teman-teman, oh ya, satu lagi teman-teman, saya ingin memberitahu kepada teman-teman cara copy cepat. Oke, ini di layar ini teman-teman bisa ganti namanya ya, tinggal di double klik. Contoh ini biru, double klik ungu, double klik hijau. Jadi bisa menamakan sebuah layar. Fungsinya apa untuk memberi nama? Contoh nih desain seperti ini tuh biasanya layarnya tuh banyak nih. Nah, fungsinya ketika teman-teman ingin mencari sebuah layar atau sebuah objek itu bisa cari menggunakan nama. Ini ada certificate, ada yang lain-lain, jadi gampang. Tapi kalau layar-layar seperti ini biasanya malah bingung. Oke? Jadi paham ya, untuk rename itu fungsinya untuk itu. Kemudian, nah di sini untuk copy cepat, teman-teman bisa klik di sini, kemudian Ctrl J, itu copy. Dia udah jadi dua nih. Di sini ada copy dua. Atau untuk mengcopy cepat, teman-teman bisa lakukan tekan Ctrl, kemudian kalau ditekan apa nih? Oke, salah. Tekan Alt pada keyboard, kemudian geser. Nah, dia copy cepat. Dibanding teman-teman harus klik di sini, copy, sebentar, CTRL-C, CTRL-V. Nah, ini, oh nggak jadi ya. Ya, jadi gitu ya. Boleh Ctrl J, atau teman-teman klik di keyboard Alt, kemudian copy. Jadi dia ketika teman-teman klik Alt itu, dia ikonnya beda ya pada mouse-nya ya. Oke, seperti itu. Oke, saya delete dulu di mana nih? Di layarnya. Ini kebanyakan. Oke, 4 aja deh. Nah, contoh seperti ini. Saya akan pertama melakukan menyeleksi 4 biru ini. Kemudian saya ratakan dulu. Oke, kemudian saya lakukan ratanya sama nih. Kalau tadi kan ada yang gede ya, jadi nggak kelihatan. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan gambar yang sama, ingin diratakan, contoh saya ke sini, kemudian saya select semuanya, kemudian saya ratakan. Nah, sudah rapi teman-teman. Ini berfungsi juga ketika teman-teman ingin menambahkan sebuah teks atau huruf. Contoh M. Warnanya saya ganti dulu. Saya geser ke sini. Contohnya di sini dulu deh. Saya klik bulatnya, kemudian klik juga M-nya. Jadi dua yang terseleksi ya. Ada M dan ada bulatan. Kemudian saya akan ratakan ke bawah. Itu, nah seperti ini. Ke atas atau ke center. Center lagi di sini. Biar tepat di tengah. Itu teman-teman fungsinya. Kemudian ada trik lagi, masih di move tool ya. Ini kan ada dua objek nih, bulat sama M. Ya, ada dua objek. Ketika sudah fix ya, artinya oh ini saya tidak mau jadi dua, satu aja. Teman-teman bisa klik dulu dua-duanya, M sama biru ini, kemudian tekan Ctrl E. Nah, akhirnya dia jadi satu. M ini jadi satu. Ini sudah jadi satu objek. Gitu ya. Saya Ctrl Z dulu. Sampai sini dulu aja. Oke, lanjutnya untuk layar ini move tool akan saya coba lanjutkan sebentar lagi. Kita beralih ke layar dulu. Layar itu ada grup-grupnya ya. Contoh ini layar. Teman-teman bisa melakukan grup. Caranya grup adalah
kita akan biru-biru ini akan saya buatkan grup. Seleksi semua dulu aja, boleh CTRL plus G. Nah, dia jadi grup. Nah, seperti ini nih, sudah jadi grup, dia sudah jadi satu. Tapi di grup ini masih bisa dilakukan perpindahan. Contoh, saya akan pindahkan yang ini ke bawah. Sorry. Ini seleksinya layar aja. Saya akan, nah di sini, saya akan taruh ke bawah. Kemudian saya klik grup lagi, maka sebentar, saya pilih grup di sini, maka nih sudah seperti ini. Masih bisa diedit dibandingkan tadi ya dengan kontrol E yang tadi. Oke, untuk ungroupnya boleh klik kanan ungroup layer. Nah, atau teman-teman bisa lakukan rename juga di grup. Saya buatkan grup lagi, Ctrl G, kemudian grup ini saya rename. Namanya grup biru, contoh. Ya, nah ini sudah berganti grup biru. Gitu teman-teman. Jadi uh, fungsi dari move tool seperti itu. Kita coba ungroup dulu. Kemudian saya delete 3 biru ini. Nah, tinggal M sama ini. Kemudian saya ingin melakukan seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Bisa. Jadi saya akan menyeleksi 2, 1 dan 2. 2 yang terseleksi ungu dan hijau. Kita bisa lakukan ini ya. Nah, ini atas, tengah seperti tadi. Atau teman-teman bisa lakukan sebentar. Ini juga untuk meratakan sebelah sini biar rata. Oke. Selanjutnya fungsi move tool. Jadi gini. Saya punya sebuah gambar. Gambarnya itu contoh ini aja deh. Oke, ini adalah sebuah gambar yang saya buatkan di channel YouTube ya. 1 jam langsung jago Photoshop. Ini sudah menjadi JPEG nih. Desain 1 jam Photoshop. Kemudian saya ada sebuah laptop. Laptop itu saya cari dulu. Contohnya mana ya? Contohnya ini aja deh. Nah, ini fungsi move tool lagi. Ini laptop ini biasanya lebarnya itu 16:9, sama dengan desain dari ini 1 jam Photoshop ini. Dia widescreen ya. Jadi dia 16:9. Saya coba masukkan dulu move tool ke sini, shred gitu ya. Ceritanya ini saya akan masukkan ke dalam gambar ini gitu. Pertama saya kecilkan dulu yang hampir sama, kurang lebih saya pojokkan. Nah, segini mungkin udah hampir cukup. Oke teman-teman, saya akan tekan yang namanya CTRL. Ini masih move tool ya, masih menu di move tool. Tapi saya akan zoom dulu. Cara zoom adalah ALT scroll. Nah, seperti ini ya. Saya klik dulu, kemudian saya tekan CTRL. Saya masukkan di sini dulu nih, di pojok. Kemudian saya beralih ke pojok satunya. Saya zoom out dulu. Kemudian saya tekan CTRL pada keyboard. Saya masukkan di sini. Kemudian saya pojoknya tekan CTRL pada keyboard, kemudian masuk di pojok. Satu lagi, tekan CTRL pada keyboard, kemudian disesuaikan. Saya zoom out dulu. Kira-kira sudah sesuai, saya cek lagi. Oke, kemudian saya cek di sini, udah oke. Nah,
Jika sudah oke, teman-teman boleh klik checklist di sini atau klik move tool di sini. Saya checklist saja. Nah, seperti ini. Ini hasilnya mungkin kelihatannya ini agak bengkok nih, padahal dia sudah lurus sebenarnya. Nah, setelah ini sudah selesai, saya coba save ya ke dalam JPEG laptop gue. Seperti ini. Jangan lupa ganti JPEG. Oke, jika sudah, klik save. Small file atau large, kita pilih large saja. Oke, kita cek hasilnya. Hasilnya ada di laptop gue, laptop gue ini. Tuh. Oke, di sini hasilnya sudah rapi ya. Dan dia sudah kelihatan menyatu dengan laptop ini. Oke, teman-teman. Cukup mudah penggunaan Move Tool ya. Sudah panjang lebar penggunaan Move Tool ini sudah hampir 20 menit ya. Jadi memang membahas satu-satu tools yang ada di Photoshop itu agak panjang biar teman-teman juga jelas. Nah, Move Tool ini sangat dasar sekali untuk teman-teman yang ingin belajar Photoshop. Jadi, walaupun teman-teman sudah mungkin sering mendesain Photoshop, tapi saya berikan materi tentang Move Tool sampai 20 menit seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Oke, demikian tutorial tentang penggunaan Move Tool pada Photoshop. Semoga bermanfaat. Oke, yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu dan nantikan tutorial-tutorial menarik lainnya dari channel Tetawar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.